Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Pratiwi, NIM 1720604009 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 1 2017. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategi, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari perusahaan Pupuk Iskandar Muda dari pandemi virus corona terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta analisa berdasarkan analisis SWOT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari perusahaan Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda ini atau biasa disebut dengan PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia atau Persero yang bergerak di bidang industri kimia, khususnya itu memproduksi pupuk urea dan amonia. Anak perusahaan dari PT Iskandar Muda ini yaitu PT IMA Persada. PT PIM ini merupakan pabrik pupuk berskala besar pertama yang dibangun oleh melalui kontraktor nasional PT Rekayasa Industri pada tahun 1982. Kantor pusat dari PT PIM ini yaitu di Lok Seumawe, Aceh. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif perusahaan Pupuk Iskandar Muda dari pandemi virus corona. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Dampak positifnya itu yang pertama prospek bisnisnya itu masih baik, dan yang kedua itu perusahaan Pupuk Iskandar Muda ini telah menjalankan sejumlah langkah pencegahan COVID-19 di lingkungan operasional kerjanya, dan sehingga semuanya itu tetap terjaga. Dan yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari perusahaan Pupuk Iskandar Muda ini tidak terlalu signifikan karena Pupuk Iskandar Muda ini sudah membeli LNG atau gas alam cair guna memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jadi dampak negatifnya itu tidak terlalu signifikan terhadap perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari perusahaan Pupuk Iskandar Muda. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendistribusian yang dimiliki oleh PT Pupuk Iskandar Muda lengkap. Yang kedua yaitu posisi strategis untuk mengekspor kelebihan produk ke negara-negara tetangga. Yang ketiga, kawasan yang sangat prospektif menguntungkan untuk pengembangan bisnis. Yang keempat, terletak di kawasan industri Lok Seumawe, tepat di tepi Selat Malaka. Yang kelima, tepat berada di jantung Provinsi Aceh yang memiliki kawasan dan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang keenam, itu menggunakan teknologi-teknologi canggih. Yang ketujuh, memproduksi pupuk urea jenis drill atau butiran dan granul atau tablet. Yang kedelapan yaitu dapat dijangkau melalui darat, laut, dan udara. Yang terakhir kesembilan, mempunyai kapasitas sama dengan pabrik lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Dalam kelemahan ini ada 4. Yang pertama itu kurangnya perhatian pemerintah dalam menyuplai gas. Yang kedua itu harga gas yang mahal. Yang ketiga, protes masyarakat yang berada di lingkungan pabrik terhadap gangguan pencemaran saat pabrik bermasalah. Yang keempat itu persaingan dari produk-produk PT lainnya. Yang selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Dalam peluang ini ada 5. Yang pertama itu dapat terus maju dan berkembang di masa mendatang. Yang kedua, menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia yang kompetitif. Yang ketiga, memenuhi standar mutu dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, berperan aktif dalam menunjang ketahanan pangan. Yang kelima, memberi nilai tambahan kepada stakeholder.
Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Di dalam ancaman ini ada 9. Yang pertama yaitu munculnya pesaing-pesaing yang kuat di kawasan regional atau dunia. Dan yang kedua itu adanya pembangunan industri petrokimia di Singapura dan Timur Tengah yang bahan bakunya itu murah. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi proses yang semakin efisien dan efektif dengan skala dunia. Yang keempat, semakin terbatasnya cadangan migas sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Yang kelima, munculnya isu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang keenam, praktek persaingan tidak sehat, baik melalui instrumen tarif dan non-tarif. Yang ketujuh, adanya serbuan produk industri petrokimia hilir dari Cina yang harganya itu lebih murah. Yang kedelapan, daya tarik investasi industri petrokimia di kawasan regional itu lebih kondusif, terutama dalam bidang infrastruktur. Yang terakhir itu ada tidak stabilnya iklim politik di Indonesia, turut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.